Battle Through the Heavens, Chapter 1612. Bab 1612, Ketenangan. Setelah tentara aliansi mundur kembali ke aliansi Sky Mansion, seluruh Central Plains tidak diragukan lagi berubah menjadi keributan. 3 klan kuno yang hebat dan penguasa Central Plains, aliansi Sky Mansion. Tentara aliansi ini sangat kuat sehingga tidak ada yang bisa menggambarkannya dengan kata-kata. Setiap faksi akan berubah menjadi debu di bawah kekuatan pasukan ini. Kejutan ini, yang menyebabkan semua orang panik, tidak berlangsung lama sebelum berita perang habis-habisan antara pasukan aliansi dan klan Hun menyebar. Bagaimanapun, pertempuran besar antara pasukan aliansi dan klan Hun di Burial Mountain Range benar-benar terlalu mengguncang. Tidak mungkin perang besar semacam itu tidak menarik perhatian. Karenanya, saat pertempuran besar berakhir dan pasukan aliansi mundur, berita tentang pertempuran mulai menyebar ke setiap sudut Central Plains. Beberapa faksi, yang memiliki konflik dengan aliansi Istana Langit, diam-diam menghela nafas lega setelah mendengar bahwa target pasukan aliansi adalah klan Hun. Namun, segera setelah itu, mereka bisa merasakan badai yang paling mengerikan dalam 1000 tahun akan segera menyapu Central Plains dengan indera tajam mereka. Badai ini akan menjadi sangat intens. Ini akan menjadi jauh lebih buruk daripada perang lainnya di masa lalu. Banyak faksi mulai merasa tidak nyaman menghadapi badai yang akan segera terjadi ini. Pertarungan antara keberadaan yang menakutkan kemungkinan besar akan menyebabkan kehancuran yang sangat mengerikan di Central Plains. Ini jelas merupakan bahaya yang tidak bisa dianggap remeh untuk faksi yang tinggal di Central Plains. Biarpun mereka disentuh sebentar oleh peperangan setingkat ini, sepertinya seluruh faksi mereka akan dihancurkan. Oleh karena itu, faksi-faksi itu, yang terletak di dekat aliansi Istana Langit, semuanya buru-buru meninggalkan tanah mereka setelah pasukan aliansi mendirikan kemah di aliansi Rumah Langit. Mereka takut akan mengalami serangan yang tidak disengaja saat perang dimulai, yang akan mengakibatkan nasib yang menyedihkan. Xiao Yan dan yang lainnya mengabaikan keributan di Central Plains ini. Saat ini, klan Hun mungkin telah melakukan berbagai kekejaman di Central Plains, tetapi jelas bahwa faksi-faksi tersebut tidak akan memulai perang dengan klan Hun hanya karena ini. Semua orang ingin tetap netral dalam menghadapi perang besar ini. Oleh karena itu, kelompok Xiao Yan tidak berencana untuk menarik faksi-faksi ini ke perahu yang sama dengan mereka. Pasukan besar kembali ke alam bintang dan mulai sibuk sekali lagi. Namun, beruntung ada Yao Lao dan orang lain yang bertanggung jawab atas hal ini. Oleh karena itu, Xiao Yan tidak perlu pusing memikirkan masalah ini. Bagaimanapun, dia benar-benar tidak terlalu bagus dalam hal manajemen. Xiao Yan menghela nafas lega setelah kembali ke alam bintang. Bahkan dia merasa sedikit lelah setelah akhirnya bisa bersantai dari pertarungan yang begitu intens. Oleh karena itu, sementara Yao Lao dan yang lainnya sibuk menyelesaikan pasukan aliansi, dia telah memimpin Xiao Zhan, Sun Er dan Cailin kembali ke gunung, yang merupakan miliknya. Xiao Xiao dengan cepat muncul di depan kelompok Xiao Yan setelah mendengar tentang berita kembalinya Xiao Yan di gunung. Setelah itu, dia dengan cepat menerkam pelukan Xiao Yan dan menolak untuk turun. "Ayo, Xiao Xiao, sapa kakekmu." Xiao Xiao saat ini mulai tampak sedikit berair. Menambahkan tampilan menyihir alami yang diwarisi dari ibunya, dia sudah cantik meski masih muda. Orang bisa membayangkan bahwa dia akan menjadi kecantikan hebat lainnya, yang bisa membawa bencana ke negara-negara seperti ibunya, ketika dia dewasa. Mata hitam besar Xiao Xiao berkedip setelah mendengar kata-kata Xiao Yan. Dia memandang Xiao Zhan di samping Xiao Yan. Meskipun lelaki tua ini tampak seperti orang asing, dia masih dengan patuh memanggil kakek. Cucu yang baik." Mata Xiao Zhan berhenti pada Xiao Xiao saat yang terakhir muncul. Wajah tuanya sebenarnya sedikit memerah karena kegembiraannya. Wajah tua yang keriput itu tersenyum cerah setelah mendengar Xiao Xiao dengan patuh menyapanya. Bahkan matanya menjadi sipit saat dia menjawab dengan tergesa-gesa sambil tertawa. Xiao Yan tak berdaya tersenyum setelah melihat wajah Xiao Zhan bahkan lebih bersemangat dari saat mereka bertemu sebelumnya. Orang tua tampaknya sangat menyukai anak kecil. Bagaimanapun, dari cara mereka melihatnya, kelanjutan garis keturunan mereka adalah hal terpenting dalam sebuah klan. "Ayo, kakek akan memelukmu." Xiao Zhan tersenyum mengulurkan tangannya dan dengan paksa memeluk Xiao Xiao dari pelukan Xiao Yan. Wajah tua yang menutupi janggutnya terus menyentuh wajah kecil Xiao Xiao,
menyebabkan Xiao Xiao mengungkapkan ekspresi pahit, jenggot sakit. Haha, Xiao Zhan tanpa sadar tertawa terbahak-bahak saat melihat ini. Air mata bahkan mulai mengalir karena tawanya. Selama beberapa dekade di mana dia dipenjara oleh klan Hun, dia pada dasarnya jatuh dalam keputusasaan. Setelah menyaksikan kekuatan klan Hun, sangat sulit baginya untuk membayangkan melarikan diri dari tangan mereka. Kadang-kadang, dia bahkan berharap Xiao Yan tidak pergi dan menyelamatkannya. Ini karena terlalu berbahaya melakukannya. Namun, ketika kenyataan ditempatkan di depannya, Xiao Zhan menjadi sadar bahwa meskipun dia selalu memiliki kepercayaan besar pada Xiao Yan, dia masih meremehkan kemampuan putranya ini. Kegembiraan keluarga semacam ini benar-benar hal terbaik di dunia untuk Xiao Zhan, yang pernah putus asa. Xiao Yan mengepalkan tinjunya dengan erat setelah melihat penampilan Xiao Zhan. Cailin dan Sun Er di sisinya tanpa sadar memiliki mata yang memerah. Ayah, ayo kita pergi dan istirahat dulu. Secara kebetulan, saya bebas selama periode waktu ini. Saya akan membantu Anda menjaga kesehatan Anda. Xiao Yan tersenyum. Setelah itu, dia berbalik ke arah Cailin dan berkata, kirim seseorang kembali ke Kekaisaran Jiama dan bawa saudara-saudaraku. Katakan pada mereka, ayah sedang menunggu mereka. Petik 2. Cailin mengangguk lembut sebelum berbalik dan pergi. Xiao Yan dengan lembut menghembuskan napas saat dia melihat sosok cantik Cailin yang semakin jauh. Dia bergumam pada dirinya sendiri di dalam hatinya, kakak laki-laki, saudara kedua, aku akhirnya melakukan apa yang aku janjikan pada kalian berdua. Hari-hari setelah pertempuran besar sangat damai. Tentara aliansi yang berkemah di Sky Mansion Alliance tidak sering bergerak. Namun, atmosfer ini adalah akibat badai yang akan segera terjadi. Sebaliknya, itu menjadi lebih padat. Semua orang sadar bahwa ini akan menjadi pertarungan yang menentukan antara dua pihak yang luar biasa. Pertempuran besar yang mengguncang di Burial Mountain Range telah mengakibatkan kedua belah pihak menderita beberapa kerugian. Karenanya, mereka sedikit diam selama periode waktu ini. Kedua belah pihak menggunakan waktu terbatas ini untuk segera memulihkan energi mereka dan bersiap untuk serangan habis-habisan. Sementara tentara sedang memulihkan diri, eselon atas tentara aliansi tidak punya waktu untuk melakukannya. Guyuan telah menemukan tempat untuk melakukan retret saat tentara telah tiba di pavilion bintang jatuh. Semua orang tahu bahwa dia secara pribadi memantau klan Hun. Dengan pemantauannya ke pihak lain, aktivitas apapun yang terjadi di alam Hun akan segera ditemukan olehnya. Namun, aktivitas semacam itu tidak muncul selama periode waktu ini. Seolah-olah klan Hun menjadi benar-benar tenang setelah mendapatkan batu giok kuno. Beberapa hari lagi berlalu dalam sekejap mata saat kebuntuan ini berlanjut. Setelah pasukan aliansi beristirahat, mereka akhirnya memulai tindakan selanjutnya. Kali ini, target mereka adalah klan Hun. Individu yang kuat dari seluruh tempat dibagi secara teratur menjadi banyak kelompok yang terbang keluar dari alam bintang. Setelah itu, mereka memulai pencarian seperti karpet dari Sky Mansion Alliance dalam upaya untuk mencari aula cabang Hall of Soul. Dalam menghadapi pencarian yang sangat rinci ini, aula cabang Hall of Soul semuanya terbuka satu demi satu. Namun, setelah pasukan aliansi menyerbu ke aula cabang ini, mereka menemukan bahwa di dalam aula itu benar-benar kosong. Hanya sangat sedikit aula cabang yang masih memiliki beberapa ahli dari aula jiwa yang menjaganya. Namun, perlindungan semacam ini tidak dapat menimbulkan halangan apapun terhadap pasukan aliansi. Di bawah pencarian yang sangat kuat oleh pasukan aliansi ini, semua aula cabang dari Hall of Soul di Central Plains telah diubah menjadi gurun. Bahkan aula langit dan bumi yang paling penting telah dihancurkan oleh pasukan aliansi yang kuat. Mulai saat ini dan seterusnya, aula jiwa yang pernah terkenal di seluruh dataran tengah, dengan mudah dihilangkan darinya. Bagian luar hanya bisa dikejutkan dengan wajah aula jiwa yang mudah dihancurkan. Tuan sebelumnya dari Central Plains benar-benar tampak sangat lemah dalam menghadapi penindasan aliansi. Namun, Xiao Yan dan yang lainnya juga mengerutkan kening saat publik terkejut. Dari kelihatannya, sudah jelas bahwa klan Hun telah memprediksi ini dan telah menarik Hall of Soul dari tempat-tempat itu. Yang terpenting, esensi spiritual yang disimpan di aula cabang itu juga telah dipindahkan oleh aula jiwa. Tindakan yang diambil oleh klan Hun bisa dianggap menentukan. Mereka tahu bahwa pada dasarnya mustahil untuk melindungi Hall of Soul di hadapan pasukan aliansi.
Dalam hal ini, mereka mungkin juga menyerahkannya kepada aliansi. Bagaimanapun, Hall of Soul dapat dikatakan telah mencapai tujuannya. Tidak masalah bahkan jika itu dihancurkan. Setelah rencana mereka berhasil, mereka akan dapat dengan cepat membangun beberapa Hall of Souls. Pada saat itu, seluruh benua akan berada di bawah kendali mereka. Setelah penghancuran Aula Jiwa, pasukan aliansi hanya bisa mundur sekali lagi. Setelah itu, mereka ditempatkan di luar alam Hun di depan banyak pasang mata untuk persiapan aktivitas apapun yang berpotensi muncul. Selama periode waktu ini, Xiao Ding dan Xiao Li juga telah melakukan perjalanan melalui wormhole yang sudah disiapkan. Mereka langsung tiba di alam bintang dari bagian barat laut benua. Secara alami ada adegan mengharukan ketika ayah dan anak bersatu kembali. Pemandangan itu menyebabkan mata banyak orang memerah dan hati mereka sakit. Siapa yang bisa menyangka bahwa klan Xiao yang biasa tapi beruntung pada akhirnya akan terpisah karena kemunculan klan Hun entah dari mana. Setelah kedatangan kedua saudara laki-lakinya, Xiao Yan juga menikmati periode kegembiraan dari reuni, yang sudah lama tidak dia rasakan. Selain itu, dia juga menanyakan tentang masalah aliansi Yan. Aliansi yang dia bangun saat ini adalah faksi terkuat yang tak terbantahkan di bagian barat laut benua saat ini. Namun, Xiao Yan tidak memiliki rencana untuk menggunakan kekuatan aliansi Yan. Dari perspektif Central Plains, itu hanya bisa dianggap sebagai faksi yang relatif kuat. Oleh karena itu, tidak ada gunanya menyerahkannya ke pasukan aliansi. Setelah menikmati periode waktu keluarga, Xiao Yan sekali lagi memfokuskan kembali pikirannya. Masalah Hall of Soul yang telah mengumpulkan semua si Ancient God Jade telah membebani dirinya. Meskipun dia saat ini telah melangkah ke jiwa di stat, dia masih jauh kurang jika dibandingkan dengan bintang 9 Doseng seperti Nihility Devouring Flame. Oleh karena itu, sebelum klan Hun dapat menemukan gua dewa kuno Tusi, dia harus meningkatkan kekuatannya secepat mungkin. Dengan cara ini, itu akan memungkinkan dia untuk dapat memiliki beberapa kartu truf tambahan saat menghadapi lawan seperti Nihility Devouring Flame. Namun, setelah mencapai levelnya, mencoba meningkatkan kekuatannya dalam waktu singkat jelas merupakan tugas yang sangat sulit. Oleh karena itu, Xiao Yan akhirnya memilih untuk menargetkan 9 petir emas misterius yang disegel dalam tubuh Yi kecil setelah merenung untuk waktu yang lama. Setelah jiwanya melangkah ke Distat, dia sudah memiliki kemampuan untuk memperbaiki kekuatan ini, yang dulunya tidak berdaya melawannya. Bab 1613, Pil Kesengsaraan Petir. Xiao Yan berdiri di depan sebuah makam yang berdiri sendiri di dataran jauh di dalam makam surgawi. Dia membungkuk dengan hormat ke arah makam sebelum mengangkat kepalanya. Matanya melihat sekelilingnya. Ada banyak badan energi yang ada di sekitar dataran. Namun, mereka tidak melangkah kemanapun dalam jarak 10.000 kaki dari Xiao Yan. Apalagi ada rasa hormat dan ketakutan di mata mereka saat mereka memandang Xiao Yan. Bahkan jika seseorang tidak menyebutkan fakta bahwa Xiao Yan saat ini adalah pemilik makam surgawi, hanya fakta bahwa jiwa yang terakhir telah melangkah ke negara di sudah cukup untuk menyebabkan tubuh energi ini bergidik ketakutan. Badan energi ini dapat dianggap sebagai penduduk asli makam surgawi ini. Sebagian besar dari orang-orang ini adalah keberadaan yang relatif kuat ketika mereka masih hidup. Namun, saat itulah mereka masih hidup. Pada saat ini, mereka hanyalah beberapa tubuh energi yang hanya bisa bertahan dengan mengandalkan makam surgawi yang misterius. Xiao Yan juga sangat memperhatikan mereka. Ada total lebih dari selusin dari mereka yang telah mencapai kelas Doseng. Sayangnya, tidak satupun dari mereka memiliki kekuatan yang sebanding dengan leluhur Xiao Xuan. Xiao Yan tersenyum tanpa sadar menghadapi ini. Jika ada tubuh energi di sini yang sebanding dengan leluhur Xiao Xuan, mereka tidak akan membiarkan jiwa makam surgawi melakukan sesuka hati. Barisan ini sebenarnya juga bisa dianggap kekuatan yang cukup kuat. Namun, karena keunikan makam surgawi, mereka tidak dapat meninggalkan tempat ini. Oleh karena itu, mereka sedikit membantu Xiao Yan. Namun demikian, jika aku akhirnya bertemu musuh di masa depan, aku bisa menjebaknya untuk memasuki makam surgawi. Xiao Yan membelai dagunya dan tertawa pelan. Segera, dia duduk di depan makam. Matanya membelalak saat dia berbicara dengan suara lemah, "Sue Dao, bantu aku berjaga. Jangan izinkan siapapun mengganggu saya." Petik 2.
Meskipun ada banyak badan energi di dalam makam surgawi, Xiao Yan tidak terlalu mempercayai mereka. Dia hanya bisa dianggap sedikit akrab dengan Sein Sui Dao itu. Oleh karena itu, Xiao Yan berniat mengizinkannya untuk mengatur ketertiban di dalam makam surgawi. Dimengerti. Sosok berpakaian darah di kejauhan dengan tergesa-gesa berbicara dengan sikap hormat setelah mendengar ini. Jika seseorang harus melihat lebih dekat, itu adalah Sein Sui Dao. Sui Dao saat ini memiliki status yang cukup tinggi di dalam makam surgawi ini. Ini karena banyak badan energi yang menyadari bahwa pemilik baru makam surgawi tampaknya memiliki hubungan yang cukup dalam dengannya. Oleh karena itu, bahkan beberapa tubuh energi yang jauh lebih kuat darinya, saat ini sangat sopan kepadanya. Sein Sui Dao senang menikmati perubahan seperti itu. Namun, dia juga mengerti bahwa dia hanya meminjam kekuatan orang lain untuk tampil perkasa. Karena itu, dia tampak sangat hormat saat menghadapi Xiao Yan. Dia benar-benar memperlakukan dirinya sendiri sebagai bawahan yang terakhir. Tangan Xiao Yan membentuk segel setelah dia mengeluarkan instruksi. Little Yi berkedip dan muncul di bahunya. Itu membuka mulut kecilnya tanpa menunggu instruksi Xiao Yan. Cahaya emas dimuntahkan dari mulutnya. Gemuruh. Suara gemuruh keras muncul di langit setelah cahaya keemasan ini ditembakkan. Cahaya keemasan membengkak karena angin. Dalam sekejap mata, bagaimanapun, itu telah membengkak menjadi naga petir emas yang berukuran puluhan ribu kaki. Busur petir yang sangat besar berkedip-kedip di seluruh tubuhnya. Suara gemuruh membawa gelombang guntur di langit. Banyak badan energi mengalami perubahan ekspresi setelah melihat naga petir emas memancarkan tekanan yang menakutkan di langit. Mereka buru-buru mundur. Jika petir datang dan menghantam, kemungkinan banyak yang akan meledak menjadi debu. Mengaum. Naga petir meraung di langit. Mata naga emas itu tidak memiliki emosi apapun. Bagaimanapun, saat ini hanya jenis energi murni. Xiao Yan menatap naga petir yang mengamuk di langit dan tersenyum sedikit. Dia bisa dengan jelas merasakan kekerasan dan kekuatan energi. Jika itu di masa lalu, dia mungkin hanya bisa meminjam kekuatannya sesekali. Namun, akan menjadi tugas yang sangat sulit untuk memperbaikinya. Namun, beruntung dia telah maju ke dalam jiwa Distat. Ini telah memungkinkan 9 petir emas misterius, yang awalnya dia takuti, menjadi jauh lebih biasa. Energi yang terakhir semakin kuat. Ini akan memungkinkan Xiao Yan dengan cepat meningkatkan kekuatannya. Hal terpenting untuk dirinya saat ini adalah memiliki kekuatan yang lebih besar. Saya ingin mengatakan betapa tirani Anda bisa. Segel yang dibentuk oleh tangan Xiao Yan berubah sekali lagi. Lautan seperti kekuatan spiritual yang tak terduga di alisnya menyapu seperti badai. Dalam sekejap, sosok besar yang beberapa kali lebih besar dari naga petir, berdiri di langit. Bayangan besar itu persis sama dengan Xiao Yan. Namun, tekanan berguling yang menyebar dari tubuhnya berkali-kali lebih kuat dari tekanan naga petir. Hanya melihat sosok yang sangat besar itu menyebabkan perasaan gemetar melonjak dari dalam jiwanya. Perasaan itu seolah-olah mereka telah bertemu dengan kaisar dari semua jiwa. Hanya dengan tunduk mereka akan dapat melarikan diri dari bahaya tekanan itu. Mengaum. Di bawah sosok yang sangat besar itu, bahkan naga petir emas, yang tidak memiliki kecerdasan apapun, tampaknya telah merasakan tekanan. Deru pelannya tidak lagi liar dan sekeras sebelumnya. Bahkan kilat terang di tubuhnya tiba-tiba menjadi jauh lebih redup. Sosok besar itu menatap naga petir dari atas. Tiba-tiba, gunung seperti tangan besar terentang dari lapisan awan dan meraih naga petir. Bang bang bang. Timbangan pada naga petir emas berdiri setelah mereka melihat cakar besar yang menusuk mereka. Mulutnya yang besar melebar. Ribuan kaki bola petir emas besar ditembakkan. Akhirnya, mereka dengan kejam bertabrakan dengan tangan raksasa itu, mengeluarkan suara gemuruh yang memekakkan telinga. Busur petir golden berkelebat gila-gilaan di langit. Itu tampak seperti awan petir emas. Namun, awan petir langsung terkoyak saat itu terbentuk. Sepasang tangan besar yang berisi tekanan mengerikan langsung meraih tubuh naga petir. Cici! Naga petir itu meronta-ronta setelah tubuhnya tertangkap. Banyak petir emas terus menyambar ke telapak tangan besar yang memancarkan serangkaian suara berderak. Namun, telapak tangan besar itu tidak bergerak. Hancurkan! Sosok besar itu menyaksikan naga petir yang berjuang dengan gila-gilaan.
Teriakan tajam tiba-tiba keluar. Segera, kekuatan telapak tangannya melonjak. Seseorang bisa mendengar ledakan gemuruh di langit dan naga petir emas itu dihancurkan olehnya. Naga petir itu meledak dan segera berubah menjadi cairan kental kemasan yang melayang di langit. Cairan emas itu mengandung fluktuasi energi yang tak tertandingi. Petik 2. Setelah munculnya cairan emas, Yi kecil tiba-tiba melompat dari bahu Xiaoyan. Tubuhnya bergoyang dan berubah menjadi kuali api besar setinggi 10.000 kaki. Kuali dibuka dan kekuatan isap meletus darinya. Segera, lautan cairan emas menjadi seperti banyak sungai emas yang mengalir dari langit dan benar-benar jatuh ke dalam kuali api. Setelah tetes terakhir cairan emas jatuh ke dalam kuali api, nyala api merah muda di dalamnya segera bersiul dan naik saat itu dengan gila-gilaan berusaha untuk memperbaikinya. Pada saat yang sama, Xiaoyan, yang berada di bawah, memberi isyarat dengan tangannya. Bahan obat yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari dalam cincin penyimpanannya. Akhirnya, mereka berubah menjadi lautan obat yang melayang di langit. Xiaoyan tidak menggunakan metode biasa untuk menelan 9 petir emas misterius selama penyempurnaan ini. Ini karena dia mengerti bahwa dengan kekuatannya saat ini, bahkan jika dia hanya memperbaikinya secara langsung, dia paling banyak hanya akan dapat mencapai kelas Doseng bintang 6 tingkat lanjut. Namun, Xiaoyan tidak puas dengan ini. Oleh karena itu, dia menggunakan metode lain. Itu menggunakan 9 petir emas misterius sebagai bahan utama untuk memperbaiki pil. Pil ini disebut pil bencana petir. Ini bisa dianggap sebagai pil obat yang relatif misterius. Bahan utamanya bukanlah sesuatu yang biasa. Sebaliknya, itu adalah pil lightning. Memperbaiki pil obat dengan pil lightning dan menambahkan banyak bahan obat dan monster core ke dalam campuran. Pil yang dimurnikan pasti akan luar biasa. Pil bencana petir juga dibagi menjadi beberapa kelas. Ada pil obat tingkat 8, pil harta karun tingkat 9 dan pil misterius tingkat 9. Kualitas pil bencana petir yang disempurnakan terutama ditentukan oleh perbedaan bahan utamanya. Jika seseorang mengikuti Xiao Yesem dan secara langsung menggunakan 9 petir emas misterius sebagai bahan utama, pil bencana petir yang akhirnya disempurnakan harus dapat mencapai tingkat 9 pil misterius tingkat. Xiaoyan hanya berhasil menyempurnakan pil misterius tingkat 9 sekali sebelumnya. Dia juga cukup beruntung saat itu. Kali ini, bagaimanapun, Xiaoyan sangat percaya diri. Alasan utama kepercayaan diri ini hanya karena jiwanya telah melangkah ke Distat. Setelah mencapai level ini, seseorang jarang membuat kesalahan saat memurnikan pil. Setiap perubahan akan terdeteksi lebih awal dan diperbaiki di bawah pengamatan jiwa Distat. Oleh karena itu, Xiaoyan tidak terlalu khawatir bahwa dia akan menghancurkan hanya 9 petir emas misterius ini. Jiwa Distat miliknya memberinya kepercayaan diri yang cukup. Lautan obat di sekitar kuali api di langit terus mengalir ke dalam yang terakhir. Bahan obat ini secara langsung berubah menjadi kekuatan obat paling murni saat mereka memasuki kuali api. Akhirnya, mereka menyatu menjadi cairan emas. Dengan semakin banyaknya bahan obat yang dituangkan ke dalam cairan emas, cairan itu juga menjadi sedikit berwarna. Permukaan cairan memiliki kilat yang terus-menerus berkedip di atasnya. Sekilas tampak sangat misterius. Memperbaiki pil misterius tingkat 9 bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan dengan segera. Namun, Xiaoyan sudah siap untuk ini. Justru karena alasan inilah dia memilih makam surgawi sebagai lokasi pemurnian. Dengan perbedaan aliran waktu dari tempat ini, dia seharusnya bisa berhasil memperbaiki pil bencana petir dalam 1-2 bulan. Oleh karena itu, raungan petir terus bergema di dalam makam surgawi selama periode waktu berikutnya. Kuali api besar melayang di langit yang jauh. Api merah muda yang menyebar itu menyebabkan banyak badan energi merasakan kengerian yang menyentuh hati. Adegan ini berlanjut selama hampir sebulan. Namun, hanya 6 hari telah berlalu di Central Plains. Setelah penyempurnaan ini berlangsung selama sebulan, Xiaoyan, yang matanya tertutup rapat, juga perlahan membukanya. Matanya menatap kuali api di langit dan tersenyum. Cahaya keemasan menyebar di dalam kuali api. Cairan emas sudah layu. Namun, emas cerah seukuran kepalan tangan itu seperti pil obat yang awalnya terletak di tengah cairan emas, diam-diam mengambang di kuali. Banyak petir emas terus merembes keluar dari sekitar pil obat sambil mengeluarkan suara gemuruh.
Pil misterius tingkat 9, pil bencana petir, telah berhasil disempurnakan. Bab 1614, 7 bintang doseng. Ekspresi Xiaoyan senang saat dia melihat kuali api dan berdiri. Penyempurnaan pil kali ini sekali lagi memungkinkannya merasakan kekuatan besar dari jiwa di statnya. Jika ini terjadi di masa lalu, dia harus sangat menguras tenaga untuk memperbaiki pil bencana petir ini. Selain itu, yang paling penting adalah tidak ada jaminan keberhasilannya setelah kelelahan ini. Bang! Kuali api di langit di atas mulai bergejolak dengan intens setelah Xiaoyan berdiri. Itu samar-samar berkumpul menjadi awan petir. Jejak petir hitam muncul seperti naga besar saat mereka bergerak melewati awan yang berputar di langit. Pil lightning ya? Xiaoyan tersenyum saat melihat adegan ini. Dia tidak tampak khawatir. Yang dia lakukan hanyalah melambaikan tangannya dan Raja Utara bergegas keluar dari dalam cincin penyimpanannya. Itu langsung berubah menjadi bayangan hitam yang dibebankan ke awan petir. Segera, petir bergemuruh di langit. Itu mungkin untuk secara samar-samar melihat banyak petir di langit yang melesat ke arah sosok manusia. Raungan petir semacam ini berlanjut selama sekitar 10 menit atau lebih sebelum secara bertahap menghilang. Akhirnya, banyak kekuatan petir murni turun dari awan petir dan mendarat di pil obat emas cemerlang di kuali api. Bas-bas. Setelah kekuatan petir ini melonjak ke dalam pil, jejak terakhir dari ketidakmurnian di dalam pil obat juga telah dimurnikan. Segera, cahaya keemasan yang terang meletus dari dalam kuali obat. Penutup kuali juga didorong terbuka dengan paksa. Pil bencana petir di dalamnya berubah menjadi sinar cahaya yang menuju ke langit dengan kecepatan yang mengejutkan. Saya telah menghabiskan begitu banyak waktu dan kerja keras untuk menyempurnakan Anda. Bagaimana saya bisa membiarkan Anda melarikan diri? Xiaoyan tertawa. Sebuah pikiran terlintas di benaknya dan sosok spiritual besar yang berdiri di langit mengulurkan tangan raksasanya. Itu langsung menembus ruang kosong dan meraih cahaya keemasan yang keluar. Segera, tubuhnya menyusut dan dengan cepat menuju ke alis Xiaoyan. Pil obat emas yang cemerlang juga dengan patuh ditangguhkan di depannya. Xiaoyan tanpa sadar menghela nafas lega saat dia melihat pil obat cahaya emas bundar di depannya. Dia bisa merasakan kekuatan yang menakutkan di dalam pil obat. Kualitas pil bencana petir ini jelas lebih besar dari pil misterius tingkat 9 yang telah disempurnakan Xiaoyan di klan Yao. Tentu saja, ini tidak mengejutkan. Bagaimanapun, terlepas dari apakah itu dari segi bahan atau kemampuannya sendiri, semuanya jauh melampaui yang dulu. Berapa banyak kekuatan yang bisa saya peroleh kali ini akan tergantung pada Anda. Xiaoyan melihat pil obat cahaya keemasan di depannya dan tersenyum. Segera, dia menutupi matanya dengan tangannya. Pil bencana petir telah berubah menjadi sinar cahaya keemasan yang mengalir ke mulutnya yang terbuka. Bang! Pil bencana petir baru saja memasuki tubuh Xiaoyan ketika riak yang sangat liar dan keras menyebar dari dalamnya. Segera, angin pasir bertiup di atas dataran. Sebuah lubang besar, dengan kedalaman ratusan kaki dan lebar puluhan ribu kaki muncul di dataran. Xiaoyan berdiri di tengah lubang yang dalam itu. Makam di belakang Xiaoyan terus berdiri di bawah dukungan pilar batu besar. Beberapa cahaya redup dipancarkan dari makam, melindunginya dari kehancuran. Cici! Cahaya petir keemasan yang cerah terus melonjak keluar dari dalam tubuh Xiaoyan. Akhirnya, itu menyebar ke permukaannya dan berubah menjadi gemuruh petir yang rendah dan dalam. Rambut Xiaoyan berantakan saat dia dikelilingi oleh kilat emas yang berkilauan. Rambut aslinya yang hitam segera muncul seolah-olah terbuat dari emas. Sementara permukaan tubuhnya mengalami perubahan, Xiaoyan juga mengaum dengan gila-gilaan di dalam tubuhnya. Kekuatan petir yang liar dan ganas telah berubah menjadi banyak naga yang mengamuk di dalam tubuh mereka. Terlepas dari bagaimana mereka menyerang, bagaimanapun, tampaknya itu akan menemui penghalang yang sangat keras dan tak terlihat, yang memantulkan semuanya kembali. Pada saat yang sama, api teratai setan yang memurnikan juga bersiul dan menyebar di dalam tubuh Xiaoyan. Itu secara langsung menggunakan metode yang paling ditaati untuk melahap semua energi liar dan kekerasan ini. Setelah disempurnakan, itu berubah menjadi Douqi murni bergulir yang bergabung ke dalam tubuh Xiaoyan. Dengan bantuan Distet Soul dan kekuatan Purifying Demonic Lotus Flame, akan menjadi masalah yang cukup mudah untuk memperbaiki pil bencana petir.
Lubang dalam yang sangat besar memiliki cahaya keemasan yang berkedip-kedip di dalamnya. Mata Xiaoyan yang tertutup rapat memiliki ekspresi serius di dalamnya. Energi alam secara bertahap membentuk beberapa riak. Akhirnya, ia berkumpul di dataran ini. Sekilas, seolah-olah ada pasang dunia seperti pemandangan misterius. Menggunakan Douqi sendiri untuk menyebabkan gelombang dunia. Hampir tidak ada orang di dunia ini yang memiliki kekuatan untuk melakukan ini. Gu Yuan juga menggambar gelombang dunia saat itu. Namun, kekuatannya jelas berkali-kali lebih besar dari gelombang pasang dunia yang digerakkan Xiaoyan. Bagaimanapun, masih ada celah besar antara Xiaoyan dan kekuatannya. Namun, pemandangan ini sudah cukup luar biasa. Jika itu adalah elit bintang 7 biasa Douseng, kemungkinan besar sangat sulit untuk melakukan sesuatu seperti ini. Alasan Xiaoyan bisa melakukannya sebagian karena jiwa distetnya. Banyak badan energi di dataran sekitarnya tanpa sadar mengalami perubahan ekspresi setelah melihat gelombang energi skala kecil di langit. Orang ini benar-benar bisa dianggap jenius. Ketika saya bertemu dengannya untuk pertama kalinya saat itu, dia hanya memiliki kekuatan seorang Douzun. Namun, lain kali saya bertemu dengannya, dia sudah maju ke kelas Douseng. Kecepatan ini bisa dibilang menakutkan. Sekarang, dia telah naik ke level yang lebih tinggi. Di masa depan, dia mungkin benar-benar bisa mencapai level puncak seperti Xiao Xuan. Sein Suedao bergumam pada dirinya sendiri. Rasa hormat yang samar terungkap di matanya. Pencapaian Xiaoyan ini benar-benar menyebabkan seseorang tidak punya pilihan lain selain mengaguminya. Gelombang energi yang melonjak itu berlangsung selama 10 hari penuh. Baru kemudian secara bertahap melemah. Setelah 2 hari, gelombang energi akhirnya benar-benar lenyap. Sebuah cahaya keemasan tiba-tiba menyerbu ke atas dari lubang dalam yang sangat dalam saat gelombang energi tersebar. Melihat dari kejauhan, itu tampak seolah-olah telah menembus dunia, memberikan penampilan yang sangat spektakuler. Cahaya keemasan melesat ke arah langit sementara sesosok tubuh perlahan naik ke udara. Setelah itu, sosok itu menginjak ruang kosong dan dengan lembut mendarat di tanah. Setelah langkah kakinya mendarat, pilar cahaya juga dengan cepat meredup dan menghilang dari dunia ini. Xiaoyan mengangkat kepalanya dan melihat gelombang energi di langit, yang benar-benar lenyap. Rambutnya sekali lagi kembali ke kondisi normalnya. Namun, mata hitam gelap itu terkadang memiliki beberapa warna emas yang berkedip di dalamnya. Tampaknya memiliki tekanan aneh ketika seseorang melihatnya. 7 bintang Douseng. Xiaoyan merasakan kondisi di dalam tubuhnya. Sukacita dengan cepat melonjak ke wajahnya. Efek dari pil bencana petir tidak mengecewakannya. Dia akhirnya bisa terobosan ke kelas Douseng bintang 6 dan melompat ke kelas Douseng bintang 7. Tingkat ini sudah sebanding dengan ahli generasi yang lebih tua seperti 4 orang suci iblis dari klan Hun dan 3 yang abadi dari klan Gu. Tentu saja, jika mereka benar-benar bertarung, Xiaoyan secara alami dapat dengan mudah mengalahkan mereka. Lagi pula, jiwa distetnya bukanlah hiasan. Sungguh layak menjadi pil misterius tingkat 9, pil bencana petir. Xiaoyan meregangkan pinggangnya dengan puas. Jika dia menggunakan metode biasa untuk memperbaiki 9 petir emas misterius, kemungkinan dia paling banyak dapat mencapai kelas Douseng bintang 6 tingkat lanjut. Kemungkinan akan ada kesulitan besar baginya untuk menembus bintang 7. Bagaimanapun, langkah kecil itu menyembunyikan kesulitan besar. Waktunya pergi. Namun, Yao Lao belum mengirimkan informasi apapun. Sepertinya klan Hun masih diam. Orang-orang ini, apa yang mereka tunggu? Xiaoyan menyipitkan matanya. Ada hawa dingin yang melintasi waktu. Setelah menghitung waktu, dia menemukan bahwa setidaknya 10 hari telah berlalu. Mereka seharusnya sudah menyelesaikan penyembuhan mereka. Klan Hun seharusnya sangat cemas ketika datang ke rumah Dewa Kuno Tusi. Tindakan mereka saat ini tampaknya agak aneh. Tentu saja, Xiaoyan tidak berpikir bahwa klan Hun telah menuju langsung ke rumah Dewa Kuno Tusi dan membukanya tanpa ada yang tahu. Dengan Gu Yuan secara pribadi memantau mereka, Xiaoyan percaya bahwa tidak akan ada seorang pun di dunia ini yang dapat melarikan diri dari pemantauannya tanpa ada yang mempelajarinya. Hun Tiandi, saya ingin melihat apa yang Anda rencanakan. Xiaoyan tertawa dingin. Dia segera melambaikan lengan bajunya dengan lembut dan retakan muncul di ruang di depannya. Dia mengambil langkah maju, memasuki celah dan menghilang.
Banyak badan energi menghela nafas lega setelah melihat Xiaoyan menghilang. Akhirnya, mereka perlahan-lahan berpencar. Ini benar-benar tempat yang gelap dan sunyi. Kabut hitam menyebar di langit. Kekuatan gelap dan dingin merembes ke setiap bagian tempat ini. Ada aula hitam berdiri di langit jauh di dalam tempat ini. Sesosok duduk di udara sementara api hitam gelap terus merembes keluar dari tubuhnya. Melihat dari kejauhan, dia tampak seperti lubang hitam yang terus-menerus melahap segala sesuatu di dunia. Ada banyak sosok hitam yang padat di bawah. Pada saat ini, satu demi satu kelompok cahaya telah terbang keluar dari dalam cincin penyimpanan sosok hitam ini. Klaster cahaya transparan. Namun, ada energi murni yang dapat menyebabkan ekspresi seseorang berubah yang terkandung di dalamnya. Jika Xiaoyan hadir, dia akan dapat mengenali bahwa kelompok cahaya ini secara mengejutkan adalah esensi spiritual yang telah dikumpulkan Hall of Soul. Saat itu, Xiaoyan hanya menyempurnakan sekelompok itu dan kekuatan spiritualnya benar-benar telah mencapai negara surgawi yang sempurna. Namun, setidaknya ada lebih dari 100 klaster cahaya. Bagian dalam sosok hitam yang duduk di langit tiba-tiba mengeluarkan suara seperti angin liar. Api hitam segera melonjak ke segala arah. Sebuah kekuatan isap meletus dan itu benar-benar menyedot banyak klaster cahaya spiritual esens ke dalamnya. Esensi spiritual ini langsung dimakan setelah melakukan kontak dengan api hitam. Dengan semakin banyak esensi spiritual yang dimakan secara paksa oleh sosok itu, gelombang fluktuasi spiritual yang menakutkan juga secara bertahap dipancarkan dari dalam tubuh sosok hitam itu. Mengaum. Fluktuasi ini menjadi semakin kuat. Pada akhirnya, itu menjadi hampir nyata, menyebabkan ruang itu sendiri menjadi terdistorsi. Raungan rendah dan dalam dipancarkan dari mulut sosok hitam itu. Tiba-tiba, sosok hitam itu berdiri. Fluktuasi spiritual yang mengerikan segera meletus ke segala arah seperti gunung berapi. Selamat atas kemajuan Tuan Nihility ke dalam jiwa Distet. Sosok hitam yang padat di bawah segera membungkuk setelah merasakan tekanan spiritual yang mengerikan. Suara hormat mereka bergema di tempat ini, menyebabkan tanah sedikit bergetar. Haha. Sosok hitam di langit tanpa sadar tertawa ke arah langit. Matanya dengan cepat menoleh ke arah sosok di gunung di bawah dan tertawa. Hun Tiandi, sekarang saatnya mengumpulkan 8 giok dan mencari tahu di mana letak gua dewa kuno Tusi. Bab 1615, menguji rumah dewa kuno. Sesosok berdiri dengan tangan di belakang punggung di atas gunung. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat Nihility Devouring Flame di langit dan tersenyum tipis. Pakaian putihnya membuatnya menonjol di ruang monoton yang tampaknya gelap dan menyeramkan ini. Namun, tidak ada yang berani mempertanyakan keunikan ini. Mata semua orang dipenuhi dengan kegembiraan dan rasa hormat ketika melihatnya. Orang ini jelas kepala marga dari marga Hun Tiandi. Hun Tiandi maju selangkah dan muncul di depan Nihility Devouring Flame di langit. Dia dengan hati-hati mengamati yang terakhir sebelum tertawa, tidak buruk. Kami akhirnya mengizinkan Anda untuk mencapai jiwa Distet setelah menghabiskan banyak usaha. Petik 2. Haha. Nihility Devouring Flame juga tanpa sadar tertawa terbahak-bahak. Eksistensi seperti dia biasanya akan mengalami waktu yang sangat sulit untuk melatih jiwanya ke Distet. Untungnya, aula jiwa telah menyempurnakan banyak esensi spiritual selama tahun-tahun ini. Dengan menggunakan kekuatan esensi yang tak tertandingi ini, jiwanya dengan paksa didorong ke atas. Namun, harga kenaikan ini sangat mahal. Sebagian besar esensi spiritual yang diperoleh Hall of Soul melalui kerja keras bertahun-tahun pada dasarnya telah sepenuhnya dimakan olehnya. Namun, posisi Nihility Devouring Flame di klan Hun sangat bagus. Tak seorang pun akan mengatakan apapun yang menentang kenikmatannya atas perlakuan semacam itu. Hanya akan ada pahala jika ada usaha. Saat ini, dengan kekuatan saya, seharusnya saya bisa memblokir Gu Yuan sejenak. Jika kita berdua bergandengan tangan, tidak akan sulit bagi kita untuk mengalahkannya, kata Nihility Devouring Flame. Hun Tiandi tertawa dan mengangguk. Matanya sedikit bersemangat saat dia dengan lembut berkata, sepertinya sudah waktunya untuk menyelidiki lokasi rumah dewa kuno Tusi. Selama kita membuka mansion dan mendapatkan embrio dipil, kamu akan dapat meminjam kekuatannya untuk menembus level yang belum pernah dicapai oleh siapapun dalam 10.000 tahun dan benar-benar menjadi eksistensi terkuat di dunia ini.
Nihility Devouring Flame menjilat bibirnya. Segera, dia mengubah topik pembicaraan dan tertawa. Namun, kamu juga tidak boleh lupa bahwa ada juga sesuatu yang aku butuhkan di dalam mansion. Ini adalah kesepakatan kami saat itu. Petik 2. Anda bisa yakin, kamu dan klan Hun sangat erat hubungannya dan kami pasti tidak akan membohongimu. Jika itu benar-benar seperti yang Anda katakan dan mansion memiliki sesuatu yang Anda butuhkan, saya akan membantu mendapatkannya untuk Anda. Hun Tiandi tertawa. Nihility Devouring Flame mengangguk dengan kepuasan setelah mendengar ini. Klan Hun bisa terus eksis sampai sekarang karena dia. Secara alami, dia memiliki kondisinya sendiri untuk memberikan begitu banyak bantuan kepada klan Hun. Jika tidak, bahkan dengan kekuatan Hun Tiandi, mustahil bagi Hun Tiandi untuk memaksanya melakukan apapun untuk klan Hun. To si Ancient God. Senyuman dingin yang terangkat di wajah Nihility Devouring Flame tersebar. Matanya beralih ke Hun Tiandi. Pada saat ini, yang terakhir melambaikan lengan bajunya. 8 batu giok kuno perlahan terbang keluar dari lengan bajunya. Batu giok kuno melayang di atas kepala Hun Tiandi, memancarkan kilau samar saat melakukannya. Mereka mulai memberi isyarat satu sama lain, menciptakan pemandangan yang brilian dalam prosesnya. Sepertinya ada fluktuasi aneh yang samar-samar dipancarkan dalam prosesnya. Mata Hun Tiandi membara saat melihat ke-8 batu giok. Tiba-tiba, dia menggigit ujung lidahnya. Seteguk darah esensi diludahkan dan segera mendarat di 8 giok. Bas-bas. 8 giok, yang awalnya hanya memancarkan kilau samar, tiba-tiba mengeluarkan suara mendengung samar setelah bersentuhan dengan darah esensi. Cahaya juga menjadi semakin kuat dan permukaan giok kuno samar-samar memiliki beberapa garis aneh yang mengalir di atasnya. The si Ancient God Jade telah tersebar selama bertahun-tahun. Sekarang, saya akan membantu menyatukan Anda kembali. Petik 2. Hun Tiandi tertawa terbahak-bahak saat menyaksikan fenomena tak wajar di langit. Tangannya terkepal dengan keras ke arah batu giok kuno. Setelah Hun Tiandi mengepalkan tangannya, 8 batu giok kuno mulai bergabung secara langsung. Namun, itu tidak pecah. Sebaliknya, itu secara samar-samar menunjukkan tanda-tanda terhubung saat sinar cahaya saling bersilangan. Bas-bas. Batu giok kuno menjadi semakin dekat satu sama lain dan suara berdengung juga menjadi lebih intens. Orang bisa mendengar beberapa suara retak dan 8 potong batu giok kuno sebenarnya langsung ditempatkan bersama. Segera, cahaya dipancarkan dan batu giok kuno lengkap, yang bahkan lebih besar dari tangannya, muncul di langit. Setelah si Ancient God Jade sepenuhnya ditempatkan bersama, aura kuno dan sunyi perlahan menyebar dari dalam giok kuno. Ada kabut cahaya samar naik dari dalam giok kuno sementara aura kuno menyebar. Segera, itu berubah menjadi sosok tua yang agak ilusi di atas batu giok kuno. Orang tua itu mengenakan jubah hitam. Rambutnya terdiri dari beberapa warna berbeda. Setiap warna tampak seolah-olah ada nyala api yang muncul darinya, memberinya penampilan yang sangat misterius. Wajahnya tampak sangat biasa, namun, mata seperti ruang yang dalam itu tampak seperti penguasa dunia. Di bawah pengawasan mata itu, semua orang, bahkan seorang ahli seperti Hun Tiandi, merasakan jiwa mereka sedikit bergetar. Demi dia dewa kuno. Satu-satunya orang di dunia ini yang dapat membuat Hun Tiandi merasakan emosi seperti itu adalah elit legendaris Doudi. Orang tua ini kemungkinan besar adalah Doudi legendaris terakhir di benua itu, Dewa Kuno Tusi. Selain hanya segelintir ahli dalam klan Hun yang bisa menahan getaran dan mengangkat kepala mereka, yang lain sebagian besar menundukkan kepala mereka dengan kuat. Perasaan itu seolah-olah mereka akan langsung ditekan oleh tekanan sampai meledak jika mereka mengangkat kepala sedikit saja. Hati setiap orang dipenuhi dengan kengerian menghadapi tekanan yang jauh lebih besar daripada Hun Tiandi. Bersiaplah. Anda hanyalah sosok ilusi, namun Anda harus mencoba bertindak misterius. Petik 2. Ekspresi Hun Tiandi sedikit muram. Jelas, dia merasa sedikit marah pada emosi ini, yang tidak dia rasakan selama bertahun-tahun. Matanya sedingin es saat dia melihat sosok ilusi itu. Tiba-tiba, tangannya meraih yang terakhir. Bang! Angin tajam Hun Tiandi menerpa sosok ilusi itu. Namun, ekspresinya tiba-tiba berubah saat serangan itu membuat kontak. Segera setelah itu, kekuatan yang sangat menakutkan tiba-tiba dipantulkan dan dituangkan ke tubuhnya,
mengirimkannya terbang sejauh ribuan kaki. Hati-hati, meskipun itu hanya sosok ilusi, bagaimanapun juga itu adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh Si Ancient God. Nihility Devouring Flame berbicara dengan suara yang dalam. Matanya juga menatap sosok itu dengan cara yang gelap dan dingin. Dia tanpa sadar mengatupkan giginya dan matanya menjadi sedikit rumit. Ekspresi Hun Tiandi sedikit gelap dan hikmat saat dia berbalik. Dia sedang dalam suasana hati yang buruk setelah dia menderita kerugian di depan begitu banyak anggota klan. Dengan cemberut, dia bertanya, bagaimana kita bisa menghancurkan sosok ilusi ini? Kenapa kamu begitu cemas? Nihility Devouring Flame memutar matanya dan berkata, lokasi rumah dewa kuno Tusi tersembunyi di dalam mata sosok ilusi. Oh, Hun Tiandi tercengang mendengarnya. Dia memfokuskan pikirannya dan menatap mata sosok ilusi itu. Sesaat kemudian, ekspresinya berangsur-angsur menjadi serius. Sepertinya dia memang bisa melihat beberapa gambar tapi tidak jelas. Sial, dia dewa kuno. Dia sebenarnya masih punya teknik seperti itu. Bahkan jika orang biasa berhasil mengumpulkan ke-8 giok, akan sulit untuk mengetahui lokasi mansion jika dia tidak mengetahui rahasianya. Seru Hun Tiandi. Bahkan dengan kekuatannya, dia masih tanpa sadar mengeluarkan pujian di hadapan teknik ini. Nihility, sepertinya aku harus merepotkanmu. Nihility Devouring Flame tersenyum dan mengangguk. Kedua matanya tiba-tiba diwarnai menjadi warna hitam murni. Dua sinar cahaya keluar dari matanya dan memasuki mata sosok ilusi itu. Cahaya dipantulkan dan bayangan, yang diperbesar berkali-kali, muncul di ruang tempat cahaya hitam dipantulkan. Ini adalah... Hun Tiandi menyipitkan matanya dan menatap sosok di langit. Itu adalah wilayah yang sangat luas dan asing. Sekilas, orang dapat mengatakan bahwa wilayah ini tidak terletak di Central Plains. Bayangan menyapu melewati pegunungan dekat medan asing. Setelah itu, tiba-tiba bergeser ke bawah dan langsung masuk jauh di bawah tanah. Lautan api menyebar ke seluruh tempat saat lautan magma yang tak berujung muncul. Di mana tempat ini? Hun Tiandi mengerutkan kening. Dari pemandangan ini, lautan magma ini seharusnya berada di bawah tanah. Namun, masih mustahil untuk menemukan lokasi tepatnya hanya dengan ini saja. Bayangan itu terus menjelajah jauh ke dalam lautan magma. Dengan bertambahnya kedalamannya, suatu jenis makhluk misterius tiba-tiba muncul di dalamnya. Itu adalah sejenis makhluk seperti kadal. Ada keganasan di mata makhluk itu. Setelah makhluk seperti kadal ini muncul, sebuah pintu batu kuno mulai muncul jauh di dalam dunia magma. Bagian atas pintu batu memiliki 3 kata. Rumah Dodi. Retak. Adegan itu tiba-tiba terhenti saat mata Hun Tiandi berhenti pada 3 kata kuno yang kabur itu. Dia juga perlahan menghembuskan napas. Kegembiraan di hatinya juga meningkat. Bagaimana menurut Anda? Saya tidak terbiasa dengan tempat itu. Sepertinya saya belum pernah ke sana. Nihility Devouring Flame memandang Hun Tiandi dan bertanya. Saya juga tidak terbiasa dengan itu. Hun Tiandi mengerutkan kening. Benua Douki adalah tempat yang cukup luas. Meskipun pemandangan ini menunjukkan wilayah yang relatif luas, tidak akan mudah untuk mengunci lokasi yang tepat dalam waktu singkat. Dia merenung sejenak sebelum melambaikan tangannya. Keempat orang suci iblis itu bergegas dalam sekejap. Hun Tiandi hanya melirik mereka dan berbicara dengan suara acuh tak acuh, ingat medan yang telah kamu lihat, termasuk aspek unik dari pegunungan Del. Setelah itu, berikan mereka kepada anggota klan yang masih berada di luar. Minta mereka untuk menggunakan semua kekuatan mereka untuk mencari di setiap tempat yang memungkinkan. Mereka harus memastikan medannya. Beritahu mereka untuk tidak kembali jika gagal. Keempat orang suci iblis dengan cepat menjawab dengan hormat dan mulai memberikan instruksi. Aku bisa merasakan bahwa Gu Yuan sedang mengawasi kita. Jika kami mengirimkan sekelompok besar ahli, itu pasti akan menarik perhatiannya. Nihility Devouring Flame berkomentar. Tidak apa-apa, kami akan konfirmasi lokasinya terlebih dahulu. Saya akan memiliki metode saya sendiri ketika saatnya tiba. Petik 2. Hun Tiandi mengangguk. Dia meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan matanya melihat ke arah batu giok kuno yang berkedip di langit. Dia bergumam pada dirinya sendiri. Setelah menghabiskan banyak upaya untuk mengumpulkan kalian semua, saya tidak percaya bahwa saya tidak dapat menemukan lokasi gua.